aku butuh di konten ini jawabannya jenengan jujur ya. Di konten kali ini saya tidak butuh apa namanya cara wong legi pemanis buatan, karena kita nggak pernah ya konten kok memanis-maniskan atau mempait-paitkan. Awalnya berambisi atau bagaimana dengan harga 25 juta itu? Ya berambisinya kan ya, ambisinya ya turunannya juga lebih bagus lagi. Ini yang sampean waktu itu awalnya percaya diri bahwa ini seharga sekian kawinan dengan ini harapannya api. Harapannya ya tetap bagus. Terus iki metengang gur modal 500.000. Iya. Bejo nasib apa beruntungan ya? Aku setiap sekian kali muter-muter, mungkin baru kali ini kita akan menemukan sing nggak tahu nanti sing duwe sing degleng apa le tuku sing degleng apa memang gimana, saya nggak ngerti juga. Tapi ini pada konsepnya ya penuh spekulasi tinggi. Tapi untuk bahan referensi juga tentunya. Nanti kita melihat juga yang kesiapan mental. Diomongin rodok sableng ya mbo, lek diomongin rodok keclik ya mbo, ternyata kan ya ini terjadi, sudah terjadi, dan ini nyatanya. So Mas Degleng, siapa jeneng mungkin ahli? Mas Denny. Mas Denny? Iya. Mas Denny yang ngerti ke Mas Degleng. Karena ya, rodok trennya mungkin ini narasumber yang baru kali, mungkin kita pertama kali nemui, dan ini akan menjadi jawaban. Aku butuh di konten ini jawabannya jenengan jujur. Iya. Di konten kali ini saya tidak butuh apa namanya cara wong legi pemanis buatan, karena kita nggak pernah ya konten kok memanis-maniskan atau mempait-paitkan. Tapi intinya kalau konten ini akan mendengarkan curhatnya. Ini Bapak ya, mendengarkan curhatan isi hatimu terkait dengan kambing-kambingmu. Sebenarnya kita nggak mau konten tadi, nggak jaluk kopi. Tapi kalau ketika melihat kondisi babon ini yang awalnya dulu harganya fantastis, piro bro? Itu harganya 25 sama kawinnya. Dulu seharga 25 juta dengan kawinnya. Iya. Spek seperti ini. Lantas ini sudah marak berapa kali neng ini? Laktasi 2 kali. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Masih adakah anakan yang pertama? Masih. Coba kita mengaca dan kita melihat dan kita memflashback kalau kambing ini dengan harga 25 juta. Nah, kita bisa lihat. Kita nggak akan bakal nyebut ke, dan Mas Denny juga kita apa namanya corone wong dodoe ini cukup di pengalaman Mas Denny sendiri. Iya. Awalnya berambisi atau bagaimana dengan harga 25 juta? Ya berambisinya kan ya, ambisinya ya turunannya juga lebih bagus gitu. Lebih bagus lagi. Iya. Dan fakta terjadi di kambing kali gesing itu kadang berdasarkan pengalaman ya tentu toh. Iya. Bejo-bejan. Bejo-bejan ya tetap ya. Dengan materi yang 25 juta oke lah. Kalau kita ngomong materi harga kambingnya ini standar. Dengan waktu itu metengan juga dengan pejantan yang kondang. Iya. Rasa-rasanya 25 juta itu menjadikan murah. Melihat performnya ini masih bagus waktu itu, masih muda waktu itu, layak lah dengan harga 25 juta misal. Tapi kalau kita melihat kondisi saat ini, kira kira rapat dipakani apa cerita ini? Yo ini yo rodok rapakani ya. Ini sampean menggunakan konsepnya perawatan di sini nganggo komboran pora kok kayaknya yo no dream ampas. Yo pakai tuh. Tetap pakai ya. Pakai. Hijauan. Hijauan pastilah. Oke. Ampas pakai, terus paling tambah-tambah kleci lah. Tambah-tambah kleci ngono ya. Oke. Ini anakan pertama saya mau pengen lihat. Ya. Anakan pertama pengen lihat yang waktu itu metengang ya. Selawe juta metengang. Iki Ya, boleh dikeluarkan. wes kene wae apa-apa. Enggak apa-apa. Ini anakan pertama nih. Anak pertama. Ini yang sampean waktu itu awalnya percaya diri bahwa ini seharga sekian kawinan dengan ini harapannya api. Harapannya ya tetap bagus. Dia metu piro? 2 ekor. Lanang semua. 1 jantan, 1 betina. Yang Tapi betina yang betina game set. gipset tewas. Musnah. Musnah. Itu karena apa? Dulu karena kayaknya kurang susu sih. Soalnya babonnya kan susunya Susunya kurang kecil. api. Nah, Oh. terus Awalnya kurang susu.
Nah terus ini apakah juga kasus kurang susu kok jadi Vespa binjengki kayak gini tuh posisinya? Ya mungkin bisa. Tapi ya Ojo mungkin toh bro, jelas Tapi iya ya. kalau susu itu kan saya kasih setiap hari ya tetap sesuai lah 3 kali sehari. Itu kan tak kasih. Lah susu apa sing dibobek kene? Ya susu kambing loh. Lah tapi ini dengan usianya berapa wong adine wis metu? Logikane kan usianya ini lebih 1 dari tahun. Nah, toh dari usianya sudah 1 tahun kok gak semene. Nah, itu tak kecentet. Oh. Apa pernah juga dulu kasusnya mencret-mencret atau gimana? Ya pernah. 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 Oke. Dan bahkan ini usianya ini wis wani ngawin jane ya. Wong sikilane wis reget abang koyo ngono. Wani sih. Ini rumpual ya rawane masih mani. Orang bual ya. Dan ini rencana mau kamu buat macet atau gimana? Ini macet. Wah, ini ya kamera kok nek dilebokne ya. Nafsunya harus kamera itu. Lah. Boleh lah masukkan kandang saja ini. Kita saya jelas dulu profile performance di depan ya. Di luar kandang. Ini kalau kita ngomong kalau terawat bagus sebetulnya nganu Mas Deni. Waduh sak meniki umure 5 sasi 6 sasi semene iki. Gede nih kian. Lah ini faktanya sudah 1 tahun tapi ora gede ya. Iya. Berbagi cerita ke teman-teman. Ini kenapa di usia 1 tahun kok masih segede ini? Mungkin dulunya kan pernah kecentet. Pernah mencret dulu tuh. Mencret sehingga posisinya pertumbuhannya terganggu. Pertumbuhan terganggu. Terus dari induknya kan susunya juga kurang. Berarti tetap kalau kita ngomong nih cempe biar apik paling enggak dari susu kambing induknya. Jadi kolesterolnya kan jadi lebih banyak. Sama susunya kudu ya gede apik karepe ya. Iya. Oke. Dan ini menurut pengalaman jenengan ini adalah malapetaka atau memang ini menjadi awal semangat jenengan? Ya sebagai pelajaran ya ini tak sebagai penyemangat saya. Penyemangat ya. Untuk yang kedepannya itu supaya bisa lebih baik lagi. Oke. Dulu awalnya induknya itu kan seharga 25 juta. Iya. Lantas kalau kita ngomong try, nanti kalau teman-teman pengen tanya try nanti tak kenai try tapi lewat Japri aja. Yang penting kita tidak mempublikasikan ya. Iya. Karena ini Mas Deni sendiri mengakui kesalahannya kalau ini rawatannya ora patek bener waktu itu. Tapi kalau domong ini terah gede. Lantas dengan berpikir kalau kita melihat tadi harga babonnya 20 juta mau mungkin didol payu pira Mas Deni? Wah, urung mikir rego aku Mas nek kuwi. Temenan. Tapi seandainya kambing ini dijaluki 10 juta kan nggak layak. Iya. Ya kita berbicara fair play bentuk ya. Kok jangankan 10 juta, 5 juta aja kita masih cara bakul-bakul ya mikir kan. Nah itu logika yang logis yang normal seperti itu. Tapi lantas dengan angka 25 juta dikeluarkan dan metu kayak gini Mas Deni tidak menyerah. Wah tidak. Babonnya manak pindo ya 2 kali. Itu yang kedua itu tadi manaknya 1 tok itu. Iya. Tina. Jantan. Oh jantan juga. Jantan juga. Ya mau gimana. Kalau kita ngomong dari awalnya memang modal itu ketika Mas Deni tadi di awalnya bilang juga untung-untungan apa nasib-nasiban. Nasib-nasiban ini yang sudah benar-benar dialami. Berarti alangkah lebih baiknya nanti kita cari pembanding. Iya. Kita akan cari pembanding di kandangnya Mas Deni. Bukan berarti kita menggiring nih enggak. Cuman kita berposisi saat ini adalah ini kesaksian narasumber. Kesaksian narasumber di mana sudah bisa memilah dan memilih. Antaranya saya beli kambing lagi yang harus grade-nya seperti apa, yang harusnya tekuni, yang kelas seperti apa, jadi kan tentunya sudah milih. Iya, sudah. Sudah bisa menentukan sendiri. Sudah. Tidak menutup kemungkinan juga kambing yang seharga 25 juta nanti ketika sudah mana ya wis diopeni wae wong lek didol rugi kayaknya. Iya. Nanti akan kemungkinan juga ke depan akan menghasilkan juga yang baik. Saat menemui hal-hal yang seperti ini penting tatak hati. Tatak. Oke. Penting tetek. Tetek hati. Tetek hati. Judulnya. Tapi dari berbagai variasi babon ini yang jenengan pikir paling menguntungkan yang di mana, yang seperti apa, yang grade apa di antara beberapa ini? Dari yang mana ini ya mungkin ya. Yang mana? Malah justru yang telinga pendek ini. Ini mah mungkin besok bisa lah. Oke, kalau kita ngomong banding yang tadi telinganya panjang itu kan 25 juta ya. Kalau yang ini harga berapa? Ini dulu harga 1 juta. Iki jaluk penyolong udah sih. Benar. Hah? Benar, 1 juta? 1 juta. 1 2 juta itu 2 ekor. Oh,
cempe dulu. Dulu masih cempe. Oke. Oh, dulu 2 juta 2 ekor. Sing satu ini Yang satu anu jual. Payu wiro yang satu. 1,5. 1,5 juta. Tapi belum segede Ya seumur. belum. Masih cempe kali ya. Masih sama seperti yang itu. Berarti ini modal secara lagi 500.000. Iya, mungkin seperti itu. Oke, celik lagi. Lalu loro 2 juta. Sing siji sampean dol 1,5 juta. Terus iki metengang gur modal 500.000. Iya. Iki bejo nasib apa keberuntungan ya? Nah, tentunya kan kita kalau berbicara rasional Mas Denny ini wis iso bandingke ya. Iya. Kalau kita melihat dari bahan cempe yang kisaran mungkin harga di bawah 2 juta itu berarti punya peluang yang sama seperti yang dimiliki Mas Denny. Kemungkinan bisa. Sampean kan ora mikir iki engko metune arek kuping cendhok apa dawa? Iya. Syukur ya apik. Syukur apik, syukur ora ya wis dingu cekak gedhe. Gene ora mikiri. Maksudnya iki arak bentuke cempe kaya apa karena kalau kita melihat modal awal yang kita keluarkan sama bentuk kambing sudah disesuaikan. Kalau harga 500.000 ya ngono kuwi. Tapi mokon golek iki ya mumet sirahe ra Ya ono. mumet, Mas. Ra iso iki. Ra iso lho golek. Mas ini golekne sing 500.000 kaya apa ya ra iso. Ra iso. Wong ini beli 2 juta terus lantas satu payu 1,5 ya. Berarti tinggal modal 500.000 dan ini akan menjadi sesuatu nanti. Menjadi sesuatu yang kirane nanti bunga ke hati. Ya. Meskipun ada beberapa di kandang ini yang menjadikan pengalamannya Mas Denny mungkin kalau domone sakit ya sakit. Yo. Lo sakit. Domone dengan harga yang segitu fantastisnya tapi harapannya tidak sesuai ya. Oke. Terus yang sebelahnya ini dulu harga berapa Mas Denny? Kalau ini dulu harga 9 juta. 9 juta. Babon iki wisan. Babon. Sudah mana berapa kali? Transplantasi 2 kali, di sini 1 kali. Oke. Nah, ini kan anu bareng sama itu. Oh bareng. Heeh, metune bareng. Saiki Iki heeh, gletak, suntik. pernah ambruk ini. Pernah ambruk. Suntik orang nyusoni. Oh. Nah, yo anak iki kan susune dadine melu karo kuwi gentenal, mangkane iku dadi kekurangan. Oh, awalnya iki anak iki ngrusui babon iya to. Dadi ngono kuwi. Ini anaknya mana apa wis payu? Bareng sing adine kae Mati. tewas. Wah. 9 juta anak pisan tewas ya. Tewas. Berarti ini belum ada hasil sama sekali. Belum. Ini masih hamil. Sekitar Masih hamil ya? 3 bulan. Oke. 4 bulan jalan lah. Padahal kambing ini sudah dipelihara berapa bulan? Tahun. Ya sekitar 1,5 ya kurang lah. 1,5 tahun. 9 juta belum hasil apa-apa. Ya bareng kae metu 5 sasi iki dadi setahun berarti 17 bulan lah Sudah sekitar. ngopeni 17 bulan modal 9 juta belum ada hasil sama sekali. Kegagalan juga. Kegagalan. Benar-benar terjadi kan. Di petani ternak itu kadang-kadang hanya kita nggak tahu aja. Kalau kita ngomong ada filosofi ataupun ada istilahnya teman-teman yang jangan pernah sekali menjadi korban YouTube. Memanis buatan ataupun apa. Tapi kalau kita enggak. Kalau kita kontennya ngomong sama rugi-rugi toh. Rugi-rugi, untung ya untung. Untung ya untung. Rekoso ya rekoso. Rekoso ya rekoso, penak ya Penak ya penak penak. wae. Artinya kita mending kalau berkonten yang mending ini Mas Denny. Jadi kita Fireplay cari narasumber yang Apa yang valid adanya sing ini apa wis, Mas. anane, heeh. Dadi beli larang jangan lantas kita terus berlebihan wong nyatane nek anake ora rapi wis ngomong ora. Iya. Ketika lantas memang cempene ora payu didol ya ngomong ora payu didol kan gitu. Jadi kondisionalnya seperti itu dan itu terjadi. Harga ya belum menentukan hasil. Nah, gini Soal kok nganu kok iso ngerti ini iki, kata-kata Mas. anu saiki. Loh. Kuwi. Kok iso ngerti kata-kata anu iki rada metu mutiarane iki. Harga awal itu belum tentu juga menentukan hasil juga yang Iya. sesuai harapan. Tapi sampai di sini perjalanan sekian lamanya ini Mas Denny sendiri apakah masih semangat atau lantas jadi putus Yo asa? masih semangat, Mas. Oh ya. Tetap masih mencoba lagi dan mencoba lagi. Karena yakin kegagalan tetap awal dari keberhasilan ya. Keberhasilan. Oke. Kalau kita lantas belum pernah gagal mana lagi kita akan tahu keberhasilannya seperti apa. Iya. Kalau kita sudah berhasil ya kegagalannya kita ya nggak tahu gimana. Karena rodo iki ngono kuwi ya. Iya. Apa geng sing gak dibahas?
Apa guys yang siang ini mau kita bahas lagi? Ini sudah benar-benar terjadi di kandangnya Mas Denny, dan tentunya ini posisi juga wis sebenarnya nek sampean koyok pola pemikiran ini lemah, otomatis wis menyerah. Ya kalau memang sudah mentok ngono ya mungkin bisa menyerah. Iya. Jadi ya tetap disabarke to. Disabarke ya, jangan nanti di belakang ini ada sesuatu mutiara yang terpendam. Di sela-sela serintilnya itu kan nanti juga. Mungkin saat sekarang laktasi 2 kali masih belum, ketiganya. Ya, coba lagi. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Dan tentunya yang harga 500.000 tuh tentunya mesti akan menghasilkan juga lebih dari itu. Iya. Jadi kayak kalau kita ngomong subsidi silang itu akan terjadi. Makanya seringkali di KKT itu kan ngomong gini, beli kambing bagus itu bagus, itu boleh dan sangat dianjurkan. Boleh. Tapi jangan terlalu banyak dulu kalau kita memang regulasinya untuk mencari duit itu berkembang. Iya. Tapi kalau untuk seneng-seneng tok beda kan ya. CJ bentuknya. Tapi kalau untuk kita lebih cenderung arahnya ke analisa hasil usaha, berarti coro duit sing 50 juta siji sing 5 jutaan kudune luwih oke. Iya. Karena disitulah nanti akan menjadi penopangnya. Subsidi silangnya jadi seperti itu ya. Sing 20 juta anaknya payu 2 juta, tapi dilelah sing 500.000 kok anaknya payu 4 juta. Bisa mungkin loh. Bisa. Sangat mungkin kan? Sangat mungkin. Nah, kayak gitu. Jadi ya namanya kambing seni kan tidak banyak. Mencetak kambing seni juga tidak mudah. Iya. Nah, tentunya kalau sudah ada menjadi kambing seni kan tentunya juga itu nominalnya kalau kita pikir juga sudah di luar ekspektasi normal kadang-kadang. Iya, sudah. Kadang-kadang yo geng-gengan rata. tapi jenengan sudah ada bahan referensi, jenengan juga sudah ada bahan untuk praktek juga di kandang, jenengan sudah punya pembanding. Bukan kita berarti untuk melemahkan sebelah, itu enggak. Ngapain sih aku butuh dos sapi ya butuh, aku ya tuku, ya aku ya adol, aku dos empek ya tuku ya adol gitu kan. Jadi segala sesuatunya kita hanya tahu persis celahnya. Yang kita bahaya itu kalau kita nggak tahu celahnya. Kayak jenengan awalnya dulu tuku wedhus larang seolah anaknya kerep api. Tapi dilalah ora api. Dilalah sing tukune mung 500.000 malah anaknya api lah gitu kan. Jadi kita berbagi pengalaman aja. Inti kontennya kok ngono. Aku akan matur nuwun sama Mas Denny untuk hari ini tentang kejujurannya. Iya. Kita berterima kasih sekali atas narasumber yang satu ini, atas kejujurannya di mana tidak mau menutupi, tetap bercerita apa adanya. Nyata-nyata yang beli sekian anaknya kayak gini, nyatanya yang beli sekian badine kayak gini. Jadi monggo, ini dipertimbangkan untuk teman-teman sendiri. Nanti seperti apa yang dikehendaki, tentunya sudah bisa memilih ya, berdasarkan nonton Mas Denny. Iya. Dan nonton Mas Denny akhirnya kan jadi punya kesimpulan. Ya, harusnya punya kesimpulan. Kira-kira niki sing opo sing kira pas gitu ya. Jangan Penting sampai kene srek tuku ya tuku, sesuk hasil iki enggak ngerti. Kawinke karo ndi silahkan. Rego larang silahkan. Hasil yo ambisi, hasil itu pasti ada ambisi wong kudu apik. Tapi untuk hasil kan ya sing nentokke kudu kene. orang ngerti kita ya. Jadi tetap intinya nyukuri ya. Intinya bersyukur. Bersyukur. Jangan sekali-kali terus kita ngemeng atau melemahkan ya. Bentuk nyawa rezeki ya. Iya. Nah, pendewasaan mentalnya kan di situ, geng. Jadi jangan sesekali kalau kita mau beli mahal, ambisi boleh. Beli mahal boleh, tapi jangan selalu kita mengharapkan anaknya selalu harus kayak gini. Karena sing ngecat lombok lho urusan. Iya, urusan sing ngecat lombok. Lah dhewe kan tugasnya ngarit. Tugasnya mengarit, Makani nek reget didusi, kumat kawin dikawinke ya. Iya. Kita ikhtiarnya kayak gitu. Kalau mau dikasih lebih ya syukur, gini ora ya disyukuri. Ya tetap disyukuri. Jangan pernah pernah rezekine semono. Jangan pernah kita ada hujatan ya. Iya. Karena segala sesuatu hujatan itu tidak baik. Wes lah geng, gitu ya. Ini pengalaman Mas Denny juga sudah sangat menginspirasi tentunya bagi viewer KK TV. Karena dimana ini kambing yang dulunya diceritakan dengan harga sekian, terus anaknya kebetulan juga kelayakannya anak jual yang belum tentu sesuai harapan, tapi Mas Denny tetap tidak berhenti untuk mencoba dan tetap berusaha. Sukses selalu juga jenengan, masih semangat ngarit karena ini bagian dari kita warga masyarakat Indonesia itu bekerja keras untuk ketahanan pangan. Iya. Oke, see you next again. Sampai jumpa dan selamat pagi. Salam Lestari Putra Indonesia.